Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pengobatan alternatif Ari Furkon. Ini saya berada di Teluk Gong. Tadi habis mengobati Daeng Jamal yang punya kawasan wilayah Kalijodo. Nah, ini saya berada di pasar Teluk Gong. Ini seberang Polsub sektor Pasar Angkasa. Ini ada Polsub sektor. Nah, ini depan Domino's pas bisa. Ini depannya ada selamat datang, salam sehat, semoga sembuh. Ini saya berada di sini. Ikhtiar usaha saya, ada yang ingin berobat. Ikutin terus di YouTube saya dengan channel Rohmat Arifin. Simpan nomor WA saya 085 69 731 5329. Jangan lupa subscribe juga. Ini saya berada di sini. Nah, ini wilayah di Teluk Gong. Ini ada yang ingin ikhtiar untuk berobat. Ini nanti saya akan tanyakan langsung sama pasien yang ingin ikhtiar berobat. Keluhannya apa? Penyakitnya apa? Nah, ini nanti akan berada di lingkungan seperti ini. Jadi pengobatan alternatif Ari Furkon ini punya ciri khas tanpa pakai obat, tanpa pakai ramuan. Kalau pasien sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pasti bosan dengan obat. Kalau pasien sudah divonis sama dokter konsumsi obat seumur hidup karena penyakit jantung, ingin ikhtiar di pengobatan saya, berapapun harga nominal obatnya, jangan dikonsumsi lagi. Tapi kalau masih sayang obatnya, habisin obatnya, jangan berobat ke pengobatan saya. Yang kedua, saya punya ciri khas. Setelah saya obatin, langsung akan saya tanyakan hasilnya setelah saya obatin. Yang saya perlukan kejujuran, keterbukaan, dan keterusan pasien. Kalau pasien sudah berobat kemanapun, tidak mungkin akan ditanya setelah diobatin. Kalau ke dokter kasih obat suruh pulang. Sebelum dokter memutuskan berobat, pasti dokter menyiapkan 4 alat. Cek kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat. Baru dokter berani memutuskan berobat. Ini obatnya. Kasih obat suruh pulang. Ini insya Allah saya nggak perlu pakai alat lagi. Sebelum dokter mengecek 4 alat, insya Allah saya sudah selesai ngobatin. Yang ketiga, saya punya ciri khas. Setelah saya obatin, jika komentar pasien tidak ada perubahan yang lebih baik atau sembuh, tanpa dipungut biaya ataupun gratis, tapi dengan konsekuensi penyakit yang berbeda-beda, biaya syarat pun berbeda pula. Bagi golongan menengah ke atas, tidak mungkin iri, tidak mungkin etis sama orang-orang yang dapat kebijakan dari saya. Kalau saya targetin sama tidak adil. Ada pasien-pasien yang memerlukan pertolongan saya, dapat kebijakan dari saya. Siap menangani semua penyakit secara medis dan menangani semua kalangan dari manapun, dari agama apapun. Nah, ini berada di sini. Ini akan saya buktikan pengobatan saya ini tidak ada bukti fakta, tidak ada bukti nyata, dan tidak ada bukti tertulis. Buktinya siapa? Pasien sendirilah yang bisa mengomentarinya. Jika di tubuh kita ini tidak merasa ganjalan, tidak merasa punya keluhan, dan tidak merasa sakit, ngapain berobat? Jadi siap bagi wilayah Teluk Gong dan sekitarnya kepingin membuktikannya, segera datang di pengobatan alternatif Ari Furkon yang langsung saya tangani ini. Ini bagi yang mau ingin ikhtiar berobat, ini siap menangani. Bagi pasien-pasien yang sudah kapok dengan penyakitnya, sudah berobat kemanapun, berarti pasien sudah punya pengalaman, tahu cara mereka menangani, mengobati dengan jalur metode yang berbeda. Nggak perlu saya sebutkan satu persatu. Banyak sekali pengobatan alternatif dengan menggunakan metode pijat atau saraf, banyak sekali. Tapi ingat, cara menanganinya berbeda, cara mengobati berbeda, hasilnya pun berbeda. Kalau sudah pijat atau saraf, banyak yang trauma, jerah, kapok, tersakiti, tersiksa. Insya Allah, Allah memberi tanda-tanda, memberi bukti setelah saya obatin. Pasien yang akan bisa mengomentarinya.
Ini sebelum saya obatin, ini akan saya tanyakan langsung sama Bapak ini, keluhannya apa, penyakitnya apa, tolong jelaskan Pak. Kaki sering semutan, tangan sering kram, dengkul pada linu-linu. Pengen saya obatin sama Bapak ini. Sudah berapa lama Pak? Sudah lama, udah setahun lebih. Tahun lebih? Ya. Sudah berobat kemana aja Pak? Belum, saya belum berobat. Belum pernah berobat? Baru minum obat warung doang. Warung nih Pak. Ini Bapak sudah mengutarakan keluhannya. Ini akan saya tembak langsung. Saya fokuskan, saya utamakan dan saya prioritaskan. Keluhan yang tidak diucapkan, omongkan, nanti tetap saya cek, saya kontrol, sekaligus saya obatin. Ini nggak saya omong saya pacuk, jeblak doang. Dokter tidak akan berani memberi obat tanpa pasien memberitahu. Penyakit itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Penyakit yang berat, belum sembuh. Penyakit yang bawah itu muncul nama jenis penyakit yang berbeda. Ini namanya komplikasi. Semakin banyak nama-nama jenis penyakit yang berbeda-beda, ngerasain sakit berbeda-beda, punya ciri-ciri yang berbeda pula. Ya, ikuti terus YouTube saya dengan channel Rahmat Arifin. Jangan lupa subscribe di YouTube saya. Ini akan saya fokusin untuk pengobatannya. Oke. Oke, siap. Oke, siap, Pak. Maer saya ketemu ke promisi. Enggak. Mundur. Ah. Oke, siap. Maju dikit, Pak, maju dikit. Hop, siap. Oke, mantap. Hei, tas sama dompet saya ngelengkak kamu tuh nanti. Kamu tadi orang masuk. Ya. Kita awali baca Al-Fatihah, Bapak ikutin dalam hati, Pak ya. Taruh, mati dulu pokoknya. Dengan izin benar ya Allah, gerakan anu dari Allah. Wah, mari kita ya Istighfarnya khusyuk ya, istighfarnya khusyuk. Supaya Allah memberi jalannya. Yang kedua, supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan saya. Potongan saya ini lama 2 detik, kita bikin 1 detik. Saya ukur kemampuan Bapak. Satu lembut, nggak main asal foto aja. Semua orang bisa melakukannya. Satu lembut, main foto aja semakin parah kan gejala. Pasien tersiksa. Makanya saya tanya, mau sembuh sekarang apa besok? Sekarang. Haknya Allah. Tapi saya balik tanya pasiennya, harus siap dengan syarat itu saya. Ini tontonan saya ini ada tingkatannya, ada ukurannya.
Ibaratnya perbandingannya minum obat dokter. Dosis rendah, tonton saya rendah. Dosis tinggi semakin tinggi tonton saya. Semakin kuat dengan pengobatan ini, insya Allah semakin tingkat frekuensi, tingkat kesembuhan, insya Allah semakin maksimal. Kalau pasien main berobat di pijat saraf, banyak yang trauma, bukannya lebih baik, tersakiti, tersiksa, kapok. Buktikan segera di pengobatan alternatif, ada bukan yang langsung saya tangani. Coba ya, coba lagi ya. Bisa bongkar semua penyakitnya, Pak. Allah, Allah. Satu detik, saya bikin satu detik. Jangan senggol, ini ada. Kalau bisa merem ya, pejaman mata lebih konsentrasi. Pejaman mata lebih konsentrasi istighfarnya, Pak. Allah berkehendak, apa yang terjadi bisa nggak terjadi. Api panas, kalau Allah mengendangi nggak panas. Banyak istighfar ini supaya mengurangi rasa sakit dalam pengobatan ini. Kalau pasien sudah berbulan-bulan bertahun-tahun minum obat tidak ada hasil, pasti bosan dengan obat. Yang kedua, pasien kalau udah ngerasain sakit setiap hari tersiksa, pasti bosan dengan rasa sakitnya. Harus punya power, punya energi untuk mengalahkan rasa sakit dalam pengobatan ini. Ya. Daripada lama-lama nggak sembuh-sembuh, bisa sebentar. Jadi punya kekuatan, punya energi. Siapa ya? Ya, merem Pak, merem ya, merem ya, atau lagi, Allah. Ya, oke. Halte, ya, merem Pak, ya, merem, jangan melek. Allah, merem, jangan melek. Astagfirullah. Mulai. Halte, Merem, satu T. Halte, Pak. Halte lagi. Halte. Ya. Halte, Pak. Halte, ya, halte, ya. Halte, Pak. Merem, halte. Halte, Pak. Halte, siap. Halte, Pak. Halte, siap. Siap, halte. Merem ya, jangan mulai ya. Jangan mulai ya. Halte. Aduh. Siap, halte. Halte siap. Halte siap. Halte siap. Siap, halte. Halte merap. Halte merap. Halte merap. Halte. Lurus. Halte. Siap. Halte. Asal lagi. Allah. Merem ya, nggak melek. Ambil istirahat, ambil napas. Jadi pengobatan ini nggak perlu waktu lama. Ini baru satu kaki, saya pegang sebelah kiri. Sebelum saya lanjutkan kaki yang sebelah kanan, sebelum saya utarakan keluhan yang lain, sebelum saya utarakan keluhan yang lain, ini saya tanya dulu sama pasiennya. Yang saya berikan kejujuran, keterbukaan dan keturunan. Ini insya Allah sudah memberi tanda, sudah memberi bukti setelah saya obatin. Dan keluar kejujuran. Ya. Nah, ini saya ungkapin semuanya. Sebelum saya obatin, setelah saya obatin, ini bukti fakta nyata tanpa editan, tanpa rekayasa. Tadi sama sekarang Bapak bisa merasakan perbedaannya apa tidak, Pak? Beda, Pak.
enak banget rasanya, enteng, nggak kayak sebelumnya. Ini rasa semutannya udah mulai hilang. Gimana rasa bersyukurnya, Pak? Alhamdulillah. Setelah Alhamdulillah. dipertemukan oleh Allah yang orang yang pas untuk merefleksi saya. Amin, amin ya Rabbi, amin. Inilah, ini karena semua ini ada musababnya. Tadi saya megang Daeng Jamal, Allah menggerakkan hati saya, langkah saya, tiba-tiba entah kenapa saya berada di sini. Tadi saya rencana mau bukanya di DAI, di jembatan sana. Tapi hati saya belum sreg. Ini banyak sekali sepanjang ini banyak tempat-tempat yang saya mau tempat itu banyak. Tapi saya feelingnya di sini, depan Polsub sektor Pasar Angkasa. Nah ini keluhan yang Bapak rasakan ini pertama kolesterol. Jadi saya nggak perlu pakai alat dokter. Ini pasien sudah mengomentarinya, sudah membuktikannya, merasa bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ini Bapak kolesterolnya tinggi, nggak perlu pakai alat lagi. Kolesterol ciri-cirinya mudah masuk angin. Ini kalau sudah parah nih leher sakit. Dipacu dengan salah pola makan, penyumbatan pembuluh darah koroner, jantung koroner. 4 penyakit yang dicek ke dokter ini menjadikan malapetaka, menjadikan nama-nama jenis penyakit yang ratusan, yang tetek bengek susah disebutkan secara medisnya karena 4 faktor penyakit. Ingat, kolesterol, kadar gula, kadar darah, dan rematik asam urat menjadikan semua penyakit. Yang kedua, ini rematik asam urat, 2 penyakit ciri-ciri sama tapi resiko berbeda. Semutan, baal, linu, tulang nyeri, pegel, ada tingkatannya. Rematik asam urat salah bergerak, kebentur gara-gara tabrakan motor, ngangkat beras atau ngangkat galon, tahu-tahu lumpuh. Ingat, rematik asam urat, penyakit itu nggak mungkin dadakan, nggak mungkin tiba-tiba. Ada riwayatnya, ada kadarnya penyakitnya. Ya. Ini Bapak ini gejalanya pengapuran. Ini kalau disuntik pakai pelumas, ini sekali suntik 500.000. Ini insya Allah udah bener saya buka kunci-kuncinya. Ini otomatis dengan keajaiban Allah akan dengan sendirinya pelumasnya ada. Ini dengkul, ini antara ini semuanya kena semua. Ya. Ini pegel linu, tulang nyeri itu bukan di kaki aja, tapi pundak, punggung, pinggang. Ini kalau tukang urut sentuh semua, ini nggak bisa sentuh. Kita buka kunci-kunci sarafnya. Yang ketiga, ini Bapak kadar gula tinggi, bukan berarti diabetes, ada kadarnya Pak. Mudah ngantuk, lemes, loyo, lesu, nggak bergairah. Yang keempat, ini Bapak ini punya riwayat darah tinggi. Ya, ciri-cirinya apa? Gampang emosi. Emosi ada 2, emosi yang diungkapkan karena karakter orang tipe orang banyak ngomong, ngoceh terus, dan emosi yang terpendam karena karakter orang tipe orang pendiam, nggak mau banyak ngomong. Diam, mojok, bukan bisa sabar karena di sini masih menyimpan. Kesel, jengkel, dongkol, gampang sensitif. Dokter memberi obat darah tinggi, tujuan dan fungsinya bukan untuk menurunkan darah tinggi. Ingat, minum obat apapun bentuknya tidak bisa menurunkan darah tinggi. Karena darah tinggi faktor keturunan, faktor karakter. Secara tertulis, darah tinggi itu nggak bisa hilang seumur hidup, tapi secara rohani darah itu bisa normal. Bagaimana caranya? Bagaimana kuncinya? Ini pertanyaan besar, banyak orang yang tahu. Berobat kemanapun tidak akan diluruskan secara rohani. Ini cara kunciannya sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kalau Muslim selalu mengingat Allah, jadi nggak mudah teringat lagi rasa kesel, jengkel. Makanya orang stroke semakin parah, semakin keras hatinya, susah diatur, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Ini berkaitan saraf, harus tegang semua saraf. Melawan emosi diri sulit, mau sabar pun sulit. Gimana mau sembuh? Berapapun hartanya kan habis ludes. Selama ini riwayat ini tidak ada orang stroke yang sembuh. Harus kontrol emosi. Dokter memberi obat tinggi, tujuan dalamnya supaya nggak sakit kepala atau pusing. Ini Bapak sering terjadi ini, sakit kepala pusing. Ya Pak ya, hati-hati ya. Ini bahaya, kontak dengan emosi, hilang keseimbangan. Ini banyak orang jatuh di kamar mandi, dipacu dengan salah pola makan, pecah pembuluh darah otak kalau nggak ada stroke. Ini masalah vitalitas, ini tingkatan lebih. Ini masalah vitalitas. Buat apa meter V sebesar ini? Kalau letoy nggak keras, buat apa? Ingat, penyakit pria ada 3. Kalau secara medis, ejakulasi dini, lemah syahwat, impoten. Ini Bapak nggak ngomong pun saya tahu, ya. Bapak ini nggak ngomong pun saya tahu.
Ini bukan ramalan, ya. Ini terus saya dan channel Romal Arifin. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak ya, nanti baru saya kasih kunciannya. Cara merawatnya, cara menjaganya Pak ya. Ini buat pengalaman Pak.